Shalom. Shalom saudaraku. Selamat malam. Selamat beribadah bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan saudaraku pada malam hari ini, di mana Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah. Siapkan hati dan pikiran saudara. Mari arahkan tujuan kita kepada Tuhan. Amin. Malam hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dan segenap hati dengan segenap jiwa kita. Dan saya juga menyapa bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan memberkati saudara. Sesuatu yang baru pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Karena itu mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian bagi nama Tuhan saudaraku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi mari katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah Tuhan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Puji Tuhan, dengan segenap hati kita kembali angkat pujian ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini untuk kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, janji-Mu akan Kau genapi dalam hidup kami, terjadi bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau
dalam kita menyembah Tuhan, sebentar kita baca kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu terkasih? Amin. Baik, mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11 bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jiratkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Firman berkata Tuhan supaya kami berjaga-jaga Tuhan. Sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada di depan kami menjagai kami Tuhan. Terima kasih. Jangan kami Bapa menggunakan kesempatan hidup kami Tuhan, supaya kami hanya mengandalkan Kau saja dalam hidup ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan waktu kesempatan bagi kami malam hari ini, sehingga kami boleh kembali beribadah kepadamu. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan semata-mata. Oleh sebab itu kami Bapa serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Roh Kudus yang berkarya, Engkau Roh Kudus yang bekerja, yang menjamah hati kami Tuhan. Amen. Baik kami di tempat ini, baik juga yang mengikuti secara live streaming Tuhan, Kau berkati. Biarlah hati kami rindu, hati kami menyembah Engkau saja. Dan yang lain yang kami rindukan Bapa hanya Engkau saja. Amen. Yesus yang menjadi kekasih hati Amen. kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua hamba-Mu yang melayani Bapa, dalam musik, dalam pujian, baik juga asal juga Tuhan, baik juga hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu, Engkau pakai Kau rapi Tuhan. Dalam firman-Mu ini Tuhan, jatuh Bapa di hati kami yang rindu haus Tuhan, sehingga pembebasan, pelepasan terjadi Tuhan, sehingga masalah kami percaya, sehingga kami bersandar atas firman-Mu. Engkau Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini hati kami Bapa, kami mau menyembah Kau Tuhan. Kami buka hati kami sedalam-dalamnya. Masuklah Kau bekerja, Roh Kudus jamalah hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Persiapkan hati kita. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami tak dapat jauh dari Roh-Mu Tuhan, sebab Engkau dekat, Engkau sahabat kami, Engkau kekasih jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Mari angkat pujian bagi Tuhan kita. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
Bapa yang baik. Benarlah Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Engkau pikirkan yang indah bagi kami Tuhan. Terima kasih. Layaklah kami selalu bersyukur kepadamu. Biarlah seumur hidup kami Tuhan, tidak akan berhenti mulut bibir kami ini mengeluh-ngeluhkan Engkau. Sebab Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat. Sebab Engkau Allah yang berdiam di tengah-tengah umat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami akan bersorak-sorai bersuka cita meninggikan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, mengurapi kami semua, memenuhi kami semua, melawat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Umat yang siap bersuka cita, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan bersuka cita, kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Sebab hari ini hari Pentakosta, amin. Tuhan akan mencurahkan roh-Nya dalam hidup kita. Kita akan dipenuhkan dengan urapan Roh Kudus. Mari minta kepada Tuhan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi, Roh Kudus tercurah, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Minta Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari angkat pujian ini dari awal. Katakan, Roh Kudus tercurah. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan hari ini, haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya.
kita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara sudah dipenuhkan dengan minyak yang baru. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anggur baru yang telah Kau curahkan bagi kami. Bahkan minyak baru Tuhan yang telah Kau curahkan bagi kami. Yang sudah mengurapi kami Tuhan. Terima kasih. Pada malam hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Bapa. Terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Urapi, pakai hamba-Mu. Biarlah hikmat dari tempat yang maha tinggi menjadi milik hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mampu dan sanggup menghadapi hidup ini. Karena firman-Mu Tuhan hidup dalam hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Mari angkat pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tak ada yang sukar. Haleluya. Di dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Tidak ada yang susah. Di dalam Tuhan semuanya mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Walau badai hidup selalu menerpa kami, kami tidak akan takut sebab Engkau beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada yang sukar, tak ada yang berat saat ku percaya padamu Bapa. Apa yang mustahil, apa yang mustahil di dalam hidupku, Kau jadikan mungkin bagi diriku. Kita ulangi pujian ini. Di dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Di dalam Tuhan tidak ada yang susah. Semuanya mungkin dapat dilakukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang sukar. Amin. Tak ada yang berat saat ku percaya padamu Bapa.
dan mengandalkanmu. Aku pasti sanggup. Aku pasti sanggup. Aku pasti sanggup. Aku pasti sanggup. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau kesanggupan kami. Kemampuan kami terbatas, kekuatan kami terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas dalam hidup kami. Engkau yang kami andalkan, tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kalau malam ini kami masih ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih sayang-Mu, karena pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sudah menyembah, meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Engkau ada bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami rindu supaya semua kami mendapatkan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus yang berdiam dalam hati kami, biarlah terus menyala-nyala, berkobar-kobar hati kami Tuhan, oleh karena ada api Roh Kudus yang menjangkau kehidupan kami, yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, kuasai hati dan pikiran kami. Kami mau buka hati selebar-lebarnya untuk boleh digarap kerjakan lewat kekuatan kuasa firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang boleh membentuk kami, mengubah kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Saat kami datang dan ketika kami pulang dari tempat ini, ada perubahan yang nyata atas kehidupan kami. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Segala ikatan-ikatan setan dilepaskan dalam nama Yesus. Kau tidak bisa menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Urapi hamba-Mu, kendalikan, ambil alih penuh hati dan pikiran kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Buat semua umat Tuhan, Shalom. Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, biarlah ini menjadi kerinduan dan harapan kita senantiasa, supaya boleh terbangun ya kasih persaudaraan. Tidak ada kebencian di hati, tapi hati kita penuh dengan kasih Kristus. Saudara yang kekasih, kita bersyukur ya buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita, sehingga malam ini kita kembali bisa dipersekutukan melalui ibadah raya kita. Dan saya juga menyapa bagi seluruh umat Tuhan yang ikut bergabung ya melalui live streaming dimanapun juga berada. Ya, salam damai sejahtera bagi seluruh ya umat Tuhan. Dan biarlah semua kita sama-sama diberkati, baik yang di rumah atau dimanapun, dan juga yang ada di ruangan ini tentunya. Ini yang menjadi harapan dan kerinduan kita, saudara, supaya Tuhan tetap dipermuliakan, ditinggikan lewat kehidupan kita. Saudara, ya kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, sebab apa yang menjadi janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Ya, dan hari ini kita ada dalam satu suasana yang indah, sejarah yang tidak bisa dilupakan. Ya, bahwa hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus
Ya. Saudara, tapi tidak berarti ya bahwa selesai hari ini ya udah hilang lagi begitu. Lalu tahun depan lagi baru curah Roh Kudus, yang enggak, ya. Setiap waktu, sebab Roh Kudus itu sudah dicurahkan bagi kita. Ya, Saudara. Maka pastikan semua kita ya menerima lawatan Roh Kudus. Kalau kita melihat 120 orang pada saat hari Pentakosta, mereka ketika di ruang atas, mereka semua mendapatkan lawatan Tuhan dalam hidup mereka, saudara, dan perubahan yang ajaib itu nyata bagi kehidupan baik ke-12 rasul dan juga bagi orang-orang yang percaya pada waktu itu, saudara, dan murid-murid Tuhan yang lain. Saudara yang kekasih, sebab itu mari kita rindukan ya, supaya kita boleh mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, dan saya mau sampaikan kepada kita, tanpa Roh Kudus maka kita hanya menjadi orang Kristen label. Ya. Orang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan walaupun punya pengetahuan. Ya, pengetahuan kita tidak menjamin keselamatan hidup kita, saudara. Tapi yang paling indah ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup. Ya, mengalami Tuhan dalam hidup kita tentu tidak cukup ya untuk mengetahui. Ada banyak orang tahu tentang Tuhan. Ada banyak orang mengerti bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir, saudara yang kekasih. Ada banyak orang mengerti. Saudara, tapi mereka tidak pernah mengalami realita Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka tidak pernah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab kita tahu, saudara yang kekasih, ya, saudara, Roh Kudus itu adalah eksistensi daripada Allah sendiri. Artinya, orang tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan tanpa Roh Kudus. Maka kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu ya lewat Roh-Nya, Roh Kudus. Bagaimana kita bisa punya pengalaman dengan Tuhan kalau nggak dipenuhkan dengan Roh Kudus? Kalau kita hanya membaca Alkitab, kita mencari, menggali pengetahuan, kita hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak heran, saudara yang kekasih, maka ibadah kita akan terbangun menjadi ibadah Yahudi. Ibadah yang hanya dilakukan secara lahiriah, saudara. Tapi pada hakikatnya kita tidak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari supaya semua kita membuka hati kita, supaya kehidupan kita ya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, dan saya sampaikan kepada kita bagaimana ketika Yohanes ya di Pulau Patmos, saudara, dia dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Dan pada waktu dia dikuasai Roh Kudus, maka pada waktu itu Tuhan berbicara kepadanya. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, bukan hanya kita menerima kuasa, bukan hanya kita, saudaraku, mendapatkan karunia-karunia dari Roh Kudus, bukan hanya membentuk pribadi kita sehingga buah-buah Roh Kudus itu semakin nyata dalam kehidupan kita, tapi lebih daripada itu, saudara, kita mampu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, sehingga kita tidak bertindak, berbuat ya sesuai dengan keinginan kita, tapi selalu kita bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kita buka bersama dulu dari Wahyu pasal 1. Ini menjadi ya tema dari tadi pagi juga saya sampaikan, tapi ada bagian-bagian yang kita dapatkan tentu di luar ini. Di dalam ayat yang ke-10 dulu. Ayat 10. Dalam ayat yang ke-10, Wahyu 1 ayat 10, demikian firman Tuhan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kalau kita lihat
ada dua bagian yang bisa kita dapatkan dari satu ayat ini saja. Hal yang pertama, bahwa hidup kita itu harus dikuasai oleh roh. Ya. Harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus harus menaungi, melingkupi kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa paham dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita kalau kita hanya berfokus kepada firman atau pengetahuan, tapi tanpa punya pengalaman dengan Tuhan. Tidak punya keintiman dengan Tuhan. Maka kita lihat ketika Tuhan berbicara kepada Yohanes, dia dengan jelas menyampaikan apa yang harus diberikan pada jemaat. Dan tugas jemaat juga harus mampu mendengarkan suara Tuhan. Dan ini bisa kita lakukan ketika hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana ada suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Lalu katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Kirimkan kepada ketujuh jemaat. Ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Kita akan melihat bagaimana kekuatan kuasa Roh Kudus itu menaungi semua jemaat yang ada pada waktu itu. Ini menjadi satu gambaran gereja untuk akhir zaman. Ketika kalau kita mau menang dan mampu untuk melewati segala tantangan, ujian, rintangan yang begitu besar, dan semakin meningkat eskalasinya, saudara, bagaimana kita bisa mampu bertahan dan menang menghadapi itu? Tidak ada jalan yang lain selain kita harus mampu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Supaya apa yang tidak berkenan bagi Tuhan jangan kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan itu kita kerjakan. Sebab itu harus kita dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara yang kekasih, saya telah sampaikan dalam bahagian beberapa waktu yang lalu tentang jemaat di Efesus. Ini terjadi di akhir zaman yang kita akan hadapi. Kehilangan kasih. Kehilangan kasih yang mula-mula. Ini kejatuhan yang paling dalam. Bagaimana kita bisa mengatasi ini? Saudara, supaya jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Hanya satu, penuhlah dengan Roh Kudus. Pertajam pendengaran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, dengarkan. Tuhan berbicara kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan dia katakan, lihat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Kalau tidak, aku akan mengambil kaki dia daripadamu. Kita akan kehilangan. Kehilangan roh Tuhan dalam hidup kita. Kehilangan yang termahal. Saudara, jadi ini menjadi tantangan di akhir zaman. Maka jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Amin. Tetap menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Ya. Walaupun banyak tantangan, banyak penderitaan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya kita akan mampu bertahan. Amin. Kasih adalah ungkapan yang pertama sekali yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, kepada jemaat di Efesus. Lalu yang kedua, kepada jemaat yang ada di Semirna. Tuhan hadir. Tuhan hadir bagikan yang awal dan yang akhir. Itulah Alfa dan Omega. Ini bicara tentang kesetiaan.
Saudara, ada banyak orang yang berubah setia. Tidak setia lagi beribadah, tidak setia melayani, tidak setia mengiring Tuhan. Dan ini akan terjadi karena menghadapi kesukaran, kesusahan. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita. Tadi di ayat yang ke-8, dialah yang awal dan yang akhir. Tapi di ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Sama-sama kita baca, dua ya. Hendaklah engkau setia. Sampai kapan? Mana ini? Wahyu 2. Ya, Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 10 ya. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini kesetiaan. Yang kedua, Tuhan berbicara tentang kesetiaan. Walaupun kita diperhadapkan dengan kesusahan, biar kita tetap setia. Haleluya. Ya, ku tetap cinta, ku tetap setia. Walaupun badai datang, silih berganti. Ya, kalau hanya silihnya masih enak, apalagi silih orang karo. Ya, tapi kalau badainya silih berganti, nah itu yang berat. Ya, tapi tadi kan pujian mengatakan tak ada yang sukar, tak ada yang berat. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Dan kemampuan kita hanya bersama dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus, kita nggak bisa berkata aku dalam Tuhan. Karena eksistensi daripada Tuhan itu siapa? Roh Kudus. Loh, saudara menyebut Tuhan itu di mana? Ayo, di mana coba? Lo coba dulu baca. Apa katanya dalam firman Tuhan? Lihat dulu di mana Tuhan itu. Coba baca dulu ayatnya itu. Itu kan jelas. Dia ada di surga. Di mana itu ayatnya? Coba buka dulu. Saudara, Tuhan itu ada di surga. Nanti dicek itu. Lalu sebagai representatif daripada Tuhan di bumi ini apa? Kalau kita nggak dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya Roh Kudus. Roh Kudus lah. Makanya kalau orang nggak penuh Roh Kudus, mereka hanya punya pengetahuan akan Tuhan, tapi tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara, Allah itu ada di surga, tapi kita ada di bumi. Kalau nggak salah dalam Yesaya atau Mazmur, Kisah Rasul ya. Itu Kristus ada, itu Allah itu ada di surga. Dia, ya, iya, Mazmur 14 ayat 2 itu mungkin lebih tepat. Coba dulu lihat dulu Mazmur. Tuhan memandang ke bawah dari surga. Tuhan itu ada di mana? Di surga. Memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tuhan itu ada di mana? Surga. Kalau begitu ya jauh kali lah saudara. Ya, surga itu di mana?
Nah, bagaimana kita bisa berkata mengenal Tuhan? Makanya kalau orang gak dipenuhkan dengan Roh Kudus, tadi pagi saya sudah bahas dalam jemaat Pergamus ada 2 yang Tuhan keberatan. Pertama dengan ajaran Biliam yang fokusnya hanya mencari keuntungan. Jadi kalau beribadah jangan cari keuntungan. Jangan karena hanya kepentingan baru datang kebaktian, saudara. Tapi beribadah, ya, kita harus betul-betul memang karena kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, saudara. Bukan karena mencari keuntungan. Tapi Biliam dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 14, tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Keberatan terhadap engkau. Yang pertama yaitu bahwa di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina, menghalalkan segala cara demi keuntungan, demi uang. Di Yudas lebih jelas. Di Yudas ayat 1, ya memang cuma 1 pasal ya. Yudas pasal 1 ayatnya ya. Di ayat yang ke-11, Yudas 1 ayat 11 dikatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Biliam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi kalau kita datang beribadah, melayani, hanya mau mencari keuntungan dunia, berarti kita sedang melayani ibadah dalam ibadah versi Biliam. Celakalah, celakalah, saudara. Tuhan punya keberatan terhadap beberapa hal. Yang pertama soal ajaran Biliam. Makanya mari supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, hati kita murni, tidak ada motivasi yang lain selain kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Bukan ke gereja karena mau cari jodoh, ya. Bukan gereja mau cari pekerjaan. Artinya bukan bekerja karena ada kepentingan-kepentingan lain. Kepentingannya satu, hanya mencari siapa? Tadi dalam Mazmur tadi, masih adakah orang yang mencari Allah? Masih adakah orang yang mencari Tuhan? Saudara, arus murni. Inilah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Lalu kedua, ada ibadah Nikolaus. Ayat yang ke-15 dari Wahyu pasal 2. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nikolaus adalah seorang penganut agama Yahudi. Agama Yahudi ini yang kehidupan rohaninya, ibadah hanya menjadi formalitas belaka. Hidupnya penuh dengan kemunafikan. Farisi kan munafik. Dalam Matius pasal 23 dituliskan, ya. Matius pasal 23 ayatnya, ya kita nggak usah baca semua, tapi 23 itu melulu semua itu tentang kecaman kepada orang Farisi, ya. Tapi kita baca ayat yang ke-25 saja. 25, mari perhatikan baik. Ayat 25, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Jadi orang kalau orientasinya ibadah hanya tampilan di luar, tapi tidak memperhatikan yang bagian dalam yang paling penting, maka ibadahnya ibadah ajaran Nikolaus. Nikolaus. Saudara, ini Nikolaus ini sebenarnya kalau kita teliti, ya saya buka, ternyata dia juga salah satu yang diangkat menjadi pelayan meja. Dari 7 orang yang diangkat, salah satunya Nikolaus. Itu di dalam Kisah Rasul pasal yang keberapa tuh ya. Makanya ternyata bertobat juga berarti ya Nikolaus ini. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh. Tapi saya lihat dari cerita hidupnya ada di kitab Wahyu muncul namanya ya. Kisah pasal 6, Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dapat? Ayat yang ke-5 saya akan bacakan kepada kita. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya. Jadi Nikanor itu nama saya. Ya. Ya, jadi saya juga terpilih pada waktu itu. Jadi memang itu persis dengan kehidupan saya. Saya diangkat Tuhan dari pelayan meja. Ini kan pelayan meja. Yang dipilih ini bukan untuk pelayan pengkhotbah loh. Pelayan meja. Pelayan meja itu orang yang berkaitan dengan sosial. Kalau ada orang doa, masak, ngidangin orang makan, ya, nyiapin gelasnya, nyiapin makanannya, bersihkan, siapin mejanya, supaya rasul-rasul bisa fokus kepada pelayanan firman. Maka diangkat. Ya. Salah satunya itu ya, Niko ini bukan Nika, bukan Nikanor, ini kan Niko, ya, Nikolaus. Nikolaus itu penganut agama Yahudi, dan Tuhan benci itu. Tuhan benci. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Tuhan gak suka dengan ajaran yang munafik, Parisi. Saya berharap di sini gak ada yang munafik. Jangan sampai engkau melihat selumbar di mata orang, tapi balok di matamu gak kau lihat. Saudara, oleh sebab itu, mari ya sebenarnya sampai kita terjebak dengan itu. Saya sudah sampaikan Pergamus. Tadi di Binjai Tiatira, dia hadir bagaikan matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Di dalam ayat pasal Wahyu pasal yang kedua ayat 18, artinya bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa tersembunyi. Dan kedua, tidak ada yang luput daripada hukuman. Tembaga, arti tembaga itu adalah hukuman, penghukuman. Kakinya bagaikan tembaga. Ya. Tidak ada yang luput daripada penghukuman. Makanya untuk kita bisa menang dalam kehidupan kita, lebih baik kita terbuka
dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu bagi kita. Kalau kita ada hari ini, saudara, bukan berarti kita luput dari pantauan Tuhan, tidak. Sebab jelas di dalam Alkitab dikatakan, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13, semuanya itu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di matanya, yang kepadanya kita akan harus memberikan pertanggungan jawab. Engkau boleh sembunyikan di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semua itu. Saudara yang kekasih, biarkan hanya Roh Kudus yang mampu membuat kita sadar, menginsapkan kita. Sebab ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, Alkitab mencatat, maka Roh Kudus itulah yang akan menginsapkan kita dari segala dosa dan penghukuman. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus. Saudara, saya nggak panjang lebar di situ. Saya ingin kita masuk kepada bagian yang selanjutnya yang saya mau sampaikan kepada jemaat di Sardis. Berarti ini masih baru mulai khotbah. Ya. Tadi kan hanya itu kan masih siaran ulangan. Saya hanya akan mengingatkan itu, ya, supaya jangan lupa. Ini baru mulai, ya. Tapi saya akan upayakan supaya bisa cepat, ya, secepat mungkin. Ini jam kita terlalu cepat jalan, ya. Saudara yang kasih, ada beberapa menit. Ya, kita lihat terhadap kepada jemaat di Sardis, Tuhan juga berbicara. Ada pernyataan yang disampaikan dalam ayat 1 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ini kalau mau kita kaji dalam, ini luas. Satu ayat ini saja, saudara, ini dalam. Banyak kondisi keadaan manusia yang sekarang seperti ini. Sepertinya dia hidup, tapi dia mati. Kata mati di dalam ayat ini sama dengan tidur. Tidur, rohaninya tidur. Sehingga tidak heran Kristus nggak lagi bercahaya dalam hidupnya. Itu sebabnya ada kata yang kedua di sini, bangunlah, bangunlah, bangun. Dalam Efesus dituliskan, bangunlah hai kamu yang tidur. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan kepada kita, saudara. Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang. Berarti tidur dan mati itu sama. Yang dimaksud mati itu sama artinya tidur. Kelihatannya hidup rohaninya. Artinya apa? Aktivitasnya datang. Dia datang ke gereja, datang beribadah. Mungkin dia melayani, tapi tidak ada kehidupan lagi. Tidak ada kehidupan lagi. Saudara, hidup, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara, kita merindukan satu suasana ibadah yang hidup. Dan ibadah itu bisa menjadi hidup kalau kita bisa menghadirkan Roh Kudus bekerja dalam ibadah kita.
Kalau enggak ada kehidupan. Saudara, tidak ada kehidupan. Artinya apa? Kalau orang mati, orang tidur, bagaikan dalam suasana kegelapan. Dalam suasana kegelapan, dalam suasana duniawi. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Coba kira-kira dipandang kiri kanannya, apakah Kristus bercahaya dari wajahnya? Kita bisa lihat ya. Bercahaya enggak? Atau redup? Saudara dirasa ya, dalam saat kita beribadah, kita bisa merasakan, saudara, kita bisa merasakan orang yang di sebelah kanan kita itu, dia hidup atau mati. Bisa dirasa. Orang yang melayani pun itu bisa kita rasa orang itu dalam kondisi hidup atau mati, atau hanya sekedar menjalankan kewajiban. Kewajiban. Engkau sepertinya masih bernyanyi, engkau sepertinya masih mengangkat tangan, tapi semua itu hanya kita lakukan sebagai kewajiban. Kewajiban, saudara, hanya sebagai kewajiban. Dan saya rindu malam ini supaya ibadah kita ini bukan sekedar kewajiban, amin, tapi sungguh-sungguh kita mengalami satu kehidupan dalam ibadah, karena kita mau berjumpa dan mengalami Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sehingga saat kita menyembah, meninggikan Tuhan, Roh Kudus itu bekerja. Dan selalu pasti ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Hampir ke semua jemaat, kepada semua jemaat ada pesan khusus. Secara spesial ada pesan. Dan malam ini, ketika engkau punya kemampuan untuk mendengarkan Tuhan, terimalah pesan yang kau dapatkan dari Tuhan. Bila perlu, setiap pagi kau berdoa, buat buku. Saat berdoa, catat apa pesan Tuhan hari ini kepadamu. Ketika kau beribadah, dapatkan pesan dari Tuhan. Jangan begitu pulang ibadah, begitu selesai, semua juga selesai, blank, hilang semua. Harus ada pesan kau dapatkan dari Tuhan. Apa pesannya kau dapatkan? Kalau kepada jemaat di Efesus, harus jaga kasih. Jangan sampai kehilangan kasih yang ulang-ulang. Di jemaat Smyrna, engkau harus tetap setia. Harus tetap setia. Saudara kasih dalam nama Yesus. Ya. Dibantu, diamankan. Ya. Biar Roh Kudus bekerja. Haleluya, saudara. Ya. Jadi mari ya, supaya kita betul-betul melakukan aktivitas rohani kita itu bukan sekedar, tapi sungguh-sungguh kita punya pengalaman dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Amin. Ya. Supaya Kristus bercahaya atasmu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ini suasana tidur, suasana malam. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu,
Sama-sama. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, yang membuat kita bisa bangun, bangkit, hidup. Saudara, adalah hanya Roh Kudus. Bukankah Alkitab sudah mencatat Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuh kita yang panah ini. Saudara, mari sama-sama supaya kita bisa membuka hati kita pada kesempatan malam hari ini. Rindukan Roh Kudus itu bekerja atas hidup kita. Bangunlah, jangan lagi tidur. Pastikan rohaninya itu hidup. Jangan sampai engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kata mati itu sama dengan apa tadi? Tidur. Yuk, rohaninya jangan sampai tidur. Bangkit, bangunlah. Ya. Bangun supaya Kristus bercahaya atas hidupmu, sehingga kita bisa memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau mengerti kita kehendak Tuhan, indah hidup ini, saudara. Kalau kita bisa mengerti kehendak Tuhan, indah hidup ini. Indah hidup ini. Tidak ada yang lebih indah selain kita memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Mengapa sering kita terjebak dengan banyak masalah, persoalan, pergumulan yang berat? Saudara, sering kali kita bertindak hanya dengan pertimbangan pikiran manusia, dengan pertimbangan-pertimbangan kita. Tapi malam ini kita belajar untuk membuka hati supaya Roh Kudus memenuhkan hati kita. Yang belum penuh dengan Roh Kudus, rindukan, buka hatimu. Katakan, aku rindu Tuhan, penuhkan hatiku dengan Roh. Saya nggak jamin dan saya nggak yakin orang bisa berubah hidupnya tanpa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya nggak yakin orang bisa mendapatkan pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya tanpa mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab kita tahu ketika Yesus naik ke surga, Dia berkata, aku akan berikan Roh Kudus kepadamu. Tuhan mengutus Roh Kudus kepada kita dan menyertai kita dan diam dalam kita sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Roh Kudus itu milik siapa? Untuk kita. Diberikan untuk saya, untuk saudara. Sayang kalau kita tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita melihat bagaimana pergerakan Tuhan yang luar biasa. Dari 120 orang bergerak sampai 3.000 orang bertobat. Kemudian terus berkembang dan ada banyak orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, kita juga rindu. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi orang yang masih jauh, sepanjang orang yang mau datang kepada Tuhan, bagi kita lah janji itu. Terimalah Roh Kudus, biar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Kita bukan hanya menerima kuasa, kita bukan hanya menerima sifat-sifat ilahi, tapi kita juga memahami dan mengerti isi hati Tuhan, sehingga kita itu bergerak, bertindak sesuai dengan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari buka hati saudara, ya. Ada rasa haus dan rindu akan Tuhan.
Jangan lagi tidur, bangunlah. Sebab mereka yang tidur di waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Kita bukan orang malam, kita orang terang. Bangkitlah dari tidur. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Nanti ketika kita berdoa menyembah Tuhan, buka hatimu, biarkan Roh Kudus bekerja. Ketika kau menutup mata, tapi buka hati dan angkat suaramu bagi Tuhan, biarkan Roh Kudus menjamah kehidupanmu pada malam hari ini. Mari kita buka hati kita, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tak ada yang kubanggakan selain dirimu. Haleluya. Engkaulah kebanggaan kami, Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita tinggikan dan kita agungkan Tuhan. Terima kasih buat kami mengerti, memahami isi hati-Mu. Kami tidak mau dalam kegelapan. Kami tidak mau tidur, tapi kami harus bangun. Kami bangkit agar Kristus bercahaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang kami banggakan. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat. Katakan, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Mari dengan kerinduan hati yang dalam kita menghampiri Tuhan. Jangan tidur lagi, bangunlah dari tidurmu, supaya Kristus bercahaya atas hidupmu. Jangan lagi hidup dalam kegelapan, tapi hiduplah dalam terang Tuhan. Hanya kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk bangkit dari kematian itu. Biarkan Roh Kudus bekerja atas hidupmu. Mari buka hatimu, saudara. Mari buka hatimu dan angkat suaramu bagi Tuhan ketika menaikkan pujian ini. Naikkan dari hati yang terdalam, dengan kerinduan yang dalam, bahwa engkau memang betul-betul menjadikan Tuhan kebanggaan dalam hidupmu. Tidak ada yang lain.
Dia yang termahal, Dia yang terindah. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Tak ada yang kubanggakan. Haleluya. Katakan dengan iman. Tak ada yang kubanggakan selain dirimu. Tak ada yang kuinginkan, hanyalah aku ingin tinggal dalam, amin, pelataranmu. Aku ingin lebih dalam, ya mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, amin. Bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, amin. Bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku dengan kerinduan yang dalam, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Kau lihat hati kami malam ini, hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Oh, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabbas sekira ya sadana ya yang kami rindukan Tuhan. Jamah setiap pribadi lepas pribadi, penuhkan kami dengan Roh-Mu. Haleluya. Jamah setiap kami, hati yang haus, hati yang rindu akan Engkau. Haleluya, haleluya. Ya basakadararabayasti, iryarabatadarabayasti, riyakatadarabayasti, iryararabatadarabayasti.
setiap hati kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus jamah kami. Kerabatan darah masih darah sadar. Urabaya darah masih kira jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap pribadi lepas pribadi. Jangkau hati kami. Kami Roh Kudus Riyawata Dararabayase Haleluya 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 Haleluya. Terima kasih jamah setiap kami. Haleluya. Ku buka hati untuk jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hatiku. Amin. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Terimalah kuasa Roh Kudus. Damai setiap kehidupanmu. Haleluya. Amin. Seluruh hidupku di altarmu. Mas, sekali lagi. Ku buka hati, ku buka hati. Rabaya sadar rabaya. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menjambah di altarmu, di altarmu, menjambahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pria kata darabaya sadaraba. Rabapa tandarabaya sererara. Pria kata turun urapanmu atas kami, turun kuasamu atas setiap pribadi malam ini Tuhan. Iria basadara bayasi, iria kata darara bayasi.
Kuasai kami Tuhan, kendalikan kami, penuhkan hati kami. Kirabaya sadarabaya sadarabaya si, Kuria kata darabasi, Ikiria darabata darabaya, Kuria kata darabaya si. Kami buka hati kami, kaki-Mu ya Tuhan. Kuria kata darabasi. Zaman-Mu yang kami rindukan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Irabata darabayasi, irabata darabayasa darabata. Saat kami menyebar, Roh-Mu bekerja, menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Haleluya. Urabaya sikida rabasada, Uria kata daraba sikida rabapapata, Kiri daraba kata daraba sikida, Uria kata daraba yasdede daraba, Uria kata daraba. Nyatakan sesuatu bagi kami Tuhan. Nyatakan Tuhan dalam hidup kami. Kirabatan darabayasi, riakata darabasi, kirabamata darabasi. Haleluya, haleluya. Mengenal setiap pribadi kami. Kirabatan darabasi, pertajam pendengaran-Mu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepadamu secara pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kuasa-kuasa kegelapan tidak akan bisa bertahan di tempat ini. Kuasa-kuasa kegelapan tidak akan bisa bertahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau ada di tempat ini. Kau ada di hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lawan semua kami,
semua kami lawat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Penuh. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah, bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah, memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Penuhkan hati kami dengan Roh-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Semua kami sudah diberkati Tuhan. Semua kami sudah dilawat Tuhan malam ini. Segala ikatan, segala belenggu dosa kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa iblis, setan, roh-roh jahat, kau tidak berkuasa. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kati Asung kami berdoa juga buat Asung. Nyatakan keajaiban, nyatakan mujizat Tuhan, kebesaran Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepaskan kuasa-kuasa roh-roh jahat. Kami tengking, kami tolak itu demi nama Yesus. Demi nama Yesus yang membelenggu jiwanya, hatinya dan pikirannya. Kami taklukkan dalam nama Yesus. Kau tunduk dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. 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 Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Untuk doa persembahan, saya minta kita glory. Semua kita diberkati, amin. Dengan firman Tuhan yang kita dengar, biarlah kita semakin dikuatkan. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita bersatu di dalam doa. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah pimpinkan ibadah kami ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami ya Bapa. Menyambut Tuhan kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang
Memberkati persembahan kami ya Bapak, berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi, berkati setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita berdoa, ucap syukur, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari angkat pujian bagi nama Tuhan. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan kita, amin. Pujian ini saudaraku sungguh memberkati kami. Di saat anak kami David Samuel diproses Tuhan, pujian ini sungguh menguatkan kami. Kami tidak akan pernah berhenti percaya sampai kami melihat mujizat itu dalam kehidupan kami. Haleluya. Biarlah pujian ini juga memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari katakan, tak sekalipun kau tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Kami tak pernah sendiri Tuhan. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Mari katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Kami tak pernah sendiri Tuhan. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Kami tak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah. Amin. Sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Kami takkan pernah menyerah. Kami serahkan bagi hamba-Nya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Percaya Mujizat kan nyata. Amin. Surga tak berhenti percaya. Sekali lagi, ku tak akan menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai mujizat. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan berhenti percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan kami yang besar. Engkau Tuhan kami yang ajaib.
Engkau Tuhan kami yang luar biasa, yang sudah memberkati kami pada malam hari ini Tuhan, melalui firman-Mu, Roh-Mu yang hidup. Tuhan, kami mendapatkan berkat yang besar. Terima kasih buat pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus, Tuhan berkati Asung, biar Tuhan sungguh-sungguh melepaskan dia dari segala ikatan yang mengikat, membelenggu roh jiwanya. Pada saat malam ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau tidak berkuasa atas kehidupannya, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan pulihkan dia. Kekuatan-kekuatan, kuasa kegelapan, apapun bentuknya, dari manapun sumbernya, kami tolak itu demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Joshua juga Tuhan pulihkan, supaya juga terus sempurnakan, dan semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Berkati Tuhan, berkati kami semua, umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Semua kami dalam kendali Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan juga buat David juga semakin terus disempurnakan kesehatannya, dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Semua kami diberkati pada malam hari ini. Biar kuasa Roh Kudus bekerja, menolong, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan juga kami akan akhiri ibadah kami malam ini. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menolong kami, menyertai, menuntun kami. Kami boleh tiba dengan selamat dan penuh sukacita. Baik yang jauh dan dekat, sama-sama kami dipelihara dan dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Celaka maut, pelanggaran tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya ibadah kita malam ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai berjumpa kembali. Selamat malam, salam damai sejahtera, salam sehat selalu. Shalom.